Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan materi sampel acak berlapis tentang perkiraan interval untuk rata-rata dan total. Sebelum masuk ke materi sampel acak berlapis ini, kita telah terlebih dahulu mempelajari materi tentang sampel acak sederhana. Nah, sampel acak sederhana merupakan metode penentuan sampel yang dilakukan secara acak, di mana setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel, atau dalam pengambilan sampel acak sederhana harus bersifat homogen. Di dalam sampel acak sederhana, X bar dan X topi sama dengan X bar kali N besar merupakan pemerkira tak bias atau unbiased estimator untuk mu dan T, di mana mu sama dengan 1 per N besar kali sigma XI, T sama dengan sigma XI sama dengan mu kali N besar, dan X bar sama dengan 1 per N kecil kali sigma XI. Di dalam sampel acak berlapis ini dikenal dengan adanya stratum atau tingkatan. Nah, dalam sampel acak berlapis, setiap stratum dapat dianggap sebagai suatu populasi yang berdiri sendiri, maka XI bar dan TI topi sama dengan XI bar kali N besar I, merupakan pemerkira tak bias untuk mu I dan TI, di mana mu I sama dengan 1 per N besar I kali sigma XIJ, TI topi sama dengan X I bar kali N besar I, dan X I bar sama dengan 1 per N kecil I kali sigma X IJ bar. Untuk mencari perkiraan suatu rata-rata, maka dapat diperlukan atau digunakan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dikali N besar I per N besar kali X I bar, atau X I bar sama dengan 1 per N kali X I bar kali N besar 1, atau X I bar sama dengan 1 per N besar kali X1 bar kali N1 tambah X2 bar kali N besar 2 tambah dan seterusnya sampai XK bar kali N besar K. Sedangkan untuk rumus untuk perkiraan suatu varian, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut. Varian sama dengan 1 per N besar kuadrat kali sigma I sama dengan 1 sampai K dari N besar I kuadrat kali N besar I kurang N kecil I per N besar I kali varians dari stratum 1 per N kecil 1. Atau dapat disimpulkan varian sama dengan varians dari stratum ke I per N kecil I kali N besar I kurang N kecil I per N besar I sama dengan N besar I kurang N kecil I per N besar I kali varians dari stratum 1 per varians dari stratum ke I per N besar I. Oleh karena X bar sama dengan 1 per N kali sigma X sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K dari N besar I kali X I bar, maka varians dari X bar sama dengan 1 per N kuadrat kali N besar 1 kuadrat kali varians X bar stratum 1 tambah N besar 2 kuadrat kali varians dari X bar stratum 2 tambah dan seterusnya sampai N besar K kuadrat kali varians dari X bar untuk stratum ke K. Jadi varians dari X bar sama dengan 1 per N kuadrat kali
N besar kuadrat 1 kali N besar 1 kurang N kecil 1 per N besar 1 kali varians dari stratum pertama per N kecil 1 tambah N2 dikuadratkan kali N besar 2 kurang N kecil 2 per N besar 2 kali varians dari stratum kedua per N kecil 2 tambah dan seterusnya sampai N besar K kuadrat kali N besar K kurang N kecil K per N besar K dikali varians dari stratum ke K per N kecil K. Dengan tingkat keyakinan 1 kurang alfa, perkiraan interval mu sebagai berikut. X bar sama dengan Z alfa per 2 kali varians dari X bar dengan tingkat keyakinan 1 kurang alfa, perkiraan interval mu sebagai berikut. Mu lebih besar sama dengan X bar kurang Z alfa per 2 lebih besar sama dengan X bar tambah Z alfa per 2 kali varians X bar. Untuk tingkat keyakinan 0,95 atau 95%. Z alfa per 2 sama dengan 1,96 sama dengan 2. Apabila N lebih kecil sama dengan 30, Z alfa per 2 diganti dengan T alfa per 2. Diperoleh dari tabel T dengan derajat bebas N kurang 1. Untuk mencari nilai batas bawah, maka dapat digunakan rumus X bar tambah Z alfa per 2 kali varians X bar atau X bar kurang 2 kali varians X bar. Dan untuk mencari nilai batas atas, maka digunakan rumus X bar tambah Z alfa per 2 kali varians X bar sama dengan X bar tambah varians X bar. Untuk kesalahan sampling, maka digunakan rumus 2 kali varians X bar sama dengan 2 kali akar dari 1 per N besar kuadrat kali sigma dari N kuadrat, N besar kuadrat kali N besar I kuadrat kali N besar I kurang N kecil I per N besar I kali varians dari stratum ke I per N kecil I. Untuk memperjelas materi ini, maka akan disediakan sebuah contoh soal, yaitu soalnya seperti pada slide, maka penyelesaiannya diketahui dari soal tersebut. Stratum 1 atau N1 sama dengan 55, stratum 2 sama dengan N atau N2 sama dengan 80, stratum 3 sama dengan stratum 3 atau N3 sama dengan 65, maka jumlah total N atau jumlah total stratumnya adalah N1 tambah N2 tambah N3 sama dengan 55 tambah 80 tambah 65 sama dengan 200. Dan diketahui juga sampel untuk stratum 1 sebanyak 14 sampel, untuk stratum 2 sebanyak 20 sampel, untuk stratum 3 sebanyak 16 sampel. Untuk memperoleh nilai rata-rata pada stratum pertama, maka digunakan rumus seperti pada slide ini, dan setelah dicari hasil akhirnya 79,714, rata-rata untuk stratum kedua diperoleh 64,75, rata-rata untuk stratum ketiga diperoleh
7,438 varians untuk stratum pertama diperoleh 105,143, varians untuk stratum kedua diperoleh 158,197, varians untuk stratum ketiga diperoleh hasil akhir 186,129. Maka berdasarkan soal yang telah dipaparkan pada slide sebelumnya, ditanya perkiraan interval rata-rata biaya proyek dan hitung juga kesalahan samplingnya jika tingkat keyakinannya sama dengan 95%. Yang pertama, dicari perkiraan rata-rata biaya proyek. Maka dimasukkan rumusnya, lalu diperoleh hasil akhirnya untuk pemerkiraan rata-rata biaya proyeknya adalah 59,99. Sedangkan untuk dicari yang kedua yaitu perkiraan varians untuk biaya proyek tersebut. Maka dimasukkan semua nilainya, lalu diperoleh hasil akhirnya yaitu 2,299. Maka simpangan bakunya diperoleh akar dari varians tersebut, maka diperoleh akar dari 2,299. Setelah diperoleh simpangan bakunya, maka dapat diketahui kesalahan samplingnya, yaitu sama dengan 2 kali simpangan bakunya, yaitu hasil akhirnya 3,032. Maka diperoleh nilai batas bawahnya X bar kurang kesalahan samplingnya sama dengan diperoleh 56,957. Nilai batas atasnya sama dengan X bar tambah kesalahan samplingnya, maka diperoleh 63,021. Maka diperoleh interval rata-ratanya adalah X bar lebih besar sama dengan 56,957, lebih kecil sama dengan 63,021. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat keyakinan 95%, maka perkiraan interval rata-rata biaya proyek adalah antara 56,957 juta rupiah sampai 63.021.000 rupiah dengan kesalahan samplingnya sebesar 3.032.000 rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.